Masalah utama dari para student atau para pelajar ini adalah akses. Kedua, kalau kita tinggal di remote area atau rural area, itu pastinya jauh dan bahkan di kotanya belum tentu ada guru bahasa Inggris. Sekarang aku tes deh, ya. What's your name? My name is Ica. How old are you? I am 12 years old. 12 years old. What is your hobby? Drawing. Aku Kalista. Nama lengkap Kalista Salsabila. Aku tuh sekarang 14 tahun. Aku kelas 2 SMP, tapi sekarang mau naik kelas 3 SMP. Aku sekolah di SMPN 1 Curug. Bahasa asing seperti bahasa Inggris bukanlah hal baru bagi pelajar saat ini, namun sudah menjadi hal wajib di sekolah dan dipelajari sejak dini. I'm Kalista Salsabila. I'm 14 now. I'm also at second grade and junior high school, but also because this is my last final exam and already passed, I already moved to third class at junior high school. I have 4 siblings. Yeah, they're cute and adorable. Dari umur berapa kamu sudah belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris ya? Mungkin dari TK kali ya. Dari TK? Ya, aku juga udah belajar dari TK. Aku tuh di TK tuh diajarin nama-nama buah, diajarin juga angka, huruf. Yang kamu pelajari itu apa aja di sekolah dasar, di bangku sekolah? Di bangku sekolah dasar tuh biasanya cuma belajar tentang jam atau nama-nama pekerjaan, biasanya juga dipelajari. Cuman kalau kataku, aku suka nggak ngerti aja gitu kalau gurunya ngomong apa gitu, karena kan di sekolah itu kan bersifat semuanya gitu yang belajar. Kalau ditanya sama guru, karena kan anaknya muridnya banyak mungkin ya, kalau ditanya sama guru tuh kadang gurunya itu suka jawab tapi singkat sekali, dan aku juga kurang mengerti sama apa yang gurunya bicarakan. Kalista bukan satu-satunya pelajar yang menghadapi situasi ini. Jam pelajaran bahasa asing yang terbatas di sekolah dapat dipenuhi dengan pelajaran tambahan atau les. Kenapa kamu pada akhirnya nih ngambil istilahnya les, belajar bahasa Inggris atau bahasa asing? Aku pengen lebih bisa nguasain cara bicaranya ya. Oke. Karena kalau dicakap kan diajarin sama orang luar negerinya langsung. Jadi aku mau nggak mau harus bisa ngomong, walaupun mereka yang nggak ngerti, tapi aku ngomong aja pokoknya. Jadi aku lebih pede sedikit demi sedikit. Maka tak heran tingkat kecakapan bahasa Inggris di Indonesia kalah baik jika dibandingkan negara tetangga. Tahun lalu saja Indonesia berada di peringkat 51 dengan predikat rendah, jauh di bawah Singapura, Filipina, Malaysia, atau bahkan Vietnam. Namun, apakah anak-anak zaman sekarang yang notabene merupakan generasi Z yang sudah sangat familiar dengan teknologi masih mengikuti model lama dalam belajar bahasa asing? Online learning atau belajar secara daring kini mulai menjadi tren di kalangan milenial bahkan generasi Z. Saat ini di Indonesia sudah terdapat beberapa startup yang memiliki model berupa online learning atau belajar secara daring baik satu maupun dua arah. Dunia pendidikan memang pasar yang manis bagi pertumbuhan startup karena sektor ini memiliki anggaran dan calon pengguna yang cukup besar. Nah, terus gimana untuk meyakinkan orang-orang bahwa belajar bahasa asing dengan cara daring atau online jarak jauh antara pengajar dan juga siswanya itu bisa benar-benar efektif? Masalah utama dari
para student atau para pelajar ini adalah akses. Kedua, kalau kita tinggal di remote area atau rural area, itu pastinya jauh dan bahkan di kotanya belum tentu ada guru bahasa Inggris. Didukung oleh Saya menemui Tommy Yunus Chen yang mendirikan sebuah startup belajar secara daring atau online learning. Online learning. Ini sebenarnya barang baru atau sudah mafhum di Indonesia? Untuk di Indonesia sendiri online learning sudah mulai sebenarnya dari beberapa tahun ke belakang. Tapi solusi yang kami tawarkan sendiri agak berbeda dengan yang lain, di mana kami fokus di pembelajaran dua arah. Berawal dari pengalamannya di masa kuliah dulu, Tommy sempat kesulitan belajar bahasa Mandarin saat mendapat kesempatan kuliah di negeri tirai bambu. Segala cara ia upayakan, mulai dari belajar jarak jauh melalui gawai, hingga berbicara langsung dengan penutur atau native speaker dari Tiongkok. Dari pengalaman pribadi, ya, jadi sebenarnya saya juga memiliki masalah khususnya di bahasa asing ya. Kebetulan saya ada kesempatan untuk belajar bahasa Mandarin waktu itu di Beijing selama 1 tahun. Nah, di sana saya merasakan gimana efektifnya untuk ketika belajar langsung dengan penutur asing. Dulu sempat ini nggak sih, sempat belajar secara jarak jauh juga, mungkin katanya pernah belajar melalui Skype gitu ya, pernah ada kayak semacam video call belajar. Betul. Pengalaman itu saya dapat di pada saat waktu bekerja, karena kami merupakan IT outsourcing company di mana klien kami adalah dari UK atau dari US. Nah, jadi setiap hari kami melakukan distance communication menggunakan software video call. Nah, dari situ mau tidak mau saya juga harus berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Nah, selama kurang lebih 3 tahun ya akhirnya bisa secara tidak langsung mengimprove ya. Bersama rekannya Johan, Tommy sudah 5 tahun membangun platform belajar daring yang kini digunakan oleh lebih dari 180.000 pengguna. Bahasa asing dan informasi teknologi, dua hal inilah yang menjadi pondasi Tommy dan Johan dalam mendirikan startup. Setelah mendapati pola belajar masa kini yang bisa dilakukan melalui gawai, kapan saja dan di mana saja, maka terciptalah aplikasi online learning bernama Schoolline. Kemudian muncul tantangan selanjutnya, yakni belajar bahasa asing akan lebih mudah dan menyenangkan jika dilakukan dengan penutur asli atau native speaker. Maka Schoolline berubah menjadi cakap di awal tahun 2019. Nah, terus gimana untuk meyakinkan orang-orang bahwa belajar bahasa asing dengan cara daring atau online jarak jauh antara pengajar dan juga siswanya itu bisa benar-benar efektif? Masalah utama dari para student atau para pelajar ini adalah akses. Bagaimana akses ke offline learning center atau traditional learning center ini juga menjadi masalah. Bagi yang tinggal di kota besar seperti di Jakarta pastinya macet. Kedua, kalau kita tinggal di remote area atau rural area, itu pastinya jauh dan bahkan di kotanya belum tentu ada guru bahasa Inggris. Dengan jejaring yang ia miliki, Tommy awalnya mengajak teman-temannya, terutama yang menjadi penutur asli, baik bahasa Mandarin maupun Inggris, untuk menjadi pengajar secara daring. Betul, jadi sesuai slogan kami ya, belajar tanpa batas. Jadi guru-guru kami juga bukan hanya di sini, tapi juga ada di luar kota, bahkan di luar negeri. Strategi kami adalah kita bekerja sama dengan lokal dan juga overseas learning institution. Gurunya lagi dimanapun dia berada, ketika memang jam harus ngajar, dan selama ada internet dia bisa langsung ngajar di situ. Betul. Kami sudah menyiapkan learning management system, di mana ya guru setelah mereka melakukan aktivitas tiba-tiba ada alarm di handphonenya bahwa akan ngajar mungkin jam 4 sore. Lalu nanti istirahat, nanti jam 7 sore ada kelas lagi. Gitu. Jadi sangat fleksibel. Asalkan mereka selalu terhubung ke internet, kapanpun bisa belajar dan mengajar gitu ya. Betul, betul.
Kini, dengan semakin berkembangnya startup yang ia ciptakan, maka semakin besar pula lapangan kerja yang tercipta, termasuk bagi para guru bahasa asing. Salah satunya, Iren, yang mengajar bahasa Mandarin. Dalam satu hari, ia bisa mengajar secara privat 8 hingga 10 siswa. Menurutnya, bahasa Mandarin kini banyak digeluti karena memiliki prospek yang baik. Dari tahun ke tahun selalu meningkat ya kebutuhannya ya. Mengingat banyak sekali perdagangan lalu bisnis yang terjadi dengan orang China, dengan partner orang China. Itu betul sekali. Dan bahkan sekarang pun di China, orang-orang di seluruh dunia yang ingin belajar ke China untuk belajar bahasa, itu 3 kali lipat lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Hai Iren. Hey, halo Ferry. Iren ngajar bahasa apa nih? Bahasa Mandarin. Oh. Betul. Sudah berapa lama ngajar bahasa Mandarin? Jadi cakep kurang lebih 2 tahun. Selama ini gimana respon para siswa belajar bahasa asing, bahasa Mandarin, tapi dengan jarak yang jauh, tapi melalui online seperti ini? Oke, baik. Untuk dari segi keefektivitasnya, itu lebih ke menyingkat waktu ya dan jarak ya. Jadi kita kalau biasanya lesnya kan secara manual ke tempat les seperti itu kita makan waktu untuk transportasi, untuk perjalanan ke sana gitu ya. Dan juga kita harus meluangkan waktu ya untuk jalan ke sana, pulang lagi seperti itu. Tapi kalau melalui sistem online gitu, tidak perlu pergi ke tempatnya, kita cukup menyediakan koneksi internet yang kuat dan telepon genggam atau mungkin dengan laptop seperti itu. Oke. Terima kasih Iren. Oke, sama-sama Ferry. Sampai jumpa. Sekarang aku tes deh. Ya. What's your name? My name is Ica. How old are you? I am 12 years old. 12 years old. What is your hobby? Drawing. My hobby is drawing, Cool. swimming, and swim. Saat ini startup yang memiliki format online learning sudah cukup banyak. Prinsip yang mereka pakai sama, yakni menghilangkan sekat antara jarak dan waktu melalui bantuan teknologi. Jadi sebenarnya teknologi yang diadaptasi itu sama aja dengan teknologi yang diterapkan pada media sosial, live, terus orang bisa bertanya, orang bisa langsung belajar di situ, begitu? Iya, jadi karena sekarang semuanya sudah serba online ya. Jadi dengan menggunakan teknologi, untuk belajar pun juga nggak harus datang lagi ke kursus ataupun datengin guru ke rumah. Jadi kelasnya pun kita bisa hadiri di mana aja asalkan terhubung dengan koneksi internet. Itu yang mau kita bawa. Lalu bagaimana dengan kecepatan internet di Indonesia? Apakah sudah mumpuni untuk mendukung sistem belajar secara daring, terutama yang memiliki model komunikasi 2 arah? Seberapa besar sih kapasitas internet atau kecepatan yang ada di negara ini untuk mendukung sistem online learning seperti ini? Oke, untuk koneksi internet sendiri, kalau di kota-kota besar itu sudah memadai banget sih. Untuk memang target market kita itu adalah user-user yang sudah ada di kota besar, yang sudah terbiasa dengan menggunakan teknologi, sudah tech savvy lah istilahnya. Nah itu untuk koneksi internet sudah tidak ada masalah lagi sih. Nah ini Mas Ferry, anak-anak saya yang lagi les bahasa Inggris waktunya sekarang. Iya. Oh ini lagi sambil les nih? Lagi ya, cakap.com. Silakan, lanjut loh. Saya ngobrol sama Bapak aja kalau lagi. Kita ngobrol sini aja. Oke, boleh. Keluarga Pata telah menerapkan transformasi pendidikan dari belajar secara manual ke belajar secara daring. Pata membekali masing-masing anaknya 1 buah tablet yang bisa digunakan sebagai sarana belajar secara daring melalui aplikasi selama 1 jam per hari. Semuanya belajar bahasa asing, Iya, bahasa asing Inggris ya. terutama bahasa Inggris. Iya. Terutama bahasa Inggris. Tapi sebenarnya kan mereka juga di sekolah belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris kan, Pak?
Kalau yang SMA ya dengan SMP ya, tapi kalau SD kan belum. Nah, sebelumnya udah sempet nyari-nyari kemana aja atau hanya mau mempercayakan ya udah di sekolah aja deh, sekolah juga dapat bahasa Inggris gitu kan, atau justru masih merasa kurang nih anak-anak dapat bahasa Inggris di sekolah biasa? Ya, mungkin kalau bedanya penekanan cara belajar ya. Kalau di sekolah kan pertama dalam hal kuantitas belajar mungkin memang belajar dari SMP sampai SMA, habis itu di kuliahan juga ada. Tapi berbeda halnya kalau kita lakukan dengan continue. Jadi sebenarnya ala biasa karena bisa karena terbiasa kan. Kakak Eca lagi belajar apa? Ini, what I feel. What I feel. Coba deh, Kak Ferry pengen denger kamu bacanya gimana? Misalnya, apa ya, yang ini deh. Boleh. Yang dia selalu happy. Gimana? Ya mukanya kayak kita tuh harus ekspresinya harus happy-happy terus. Lalu bagaimana dengan keberhasilan sistem online learning ini, terutama pada anak-anak? Jadi kalau kamu istilahnya ngobrol pakai bahasa Inggris udah pede dong, udah bisa dong sekarang. Ya tapi nggak terbiasa kayak misalnya baru punya teman baru terus ngomongnya disuruh sama bahasa Inggris tuh kayak masih rada-rada gitu. Dulu seperti ini atau? Oh gitu. Sekarang udah lancar. Sekarang aku tes deh. Ya. What's your name? My name is Ica. How old are you? I am 12 years old. 12 years old. What is your hobby? Drawing. My hobby is drawing, Cool. swimming, and And swimming. Kendala jarak dan waktu sudah mulai terjawab oleh adanya model pembelajaran online seperti ini. Namun di luar dua persoalan utama itu, menjadikan setiap siswa paham dan cakap dalam berbahasa asing adalah tujuan utamanya. Jadi sebenarnya untuk target mengejar siswa sekolah atau mereka seperti saya nih kelas karyawan yang masih ingin belajar dan memperlancar bahasa asing sebenarnya. Oke, untuk saat ini kami memang menargetkan kalangan millennials. Kenapa? Karena ini adalah angkatan kerja yang menjadi perwakilan Indonesia gitu loh untuk meningkatkan atau menggenjot perekonomian Indonesia gitu, terutama lewat bahasa asing. Nah, jadi itu adalah target kami. Profilnya itu mahasiswa, lalu juga profesionals atau wirausaha. Nah, jadi dari sana kita berharap karena mereka adalah yang menggunakan bahasa asing secara aktif untuk dalam berbisnis ataupun yang mau keluar negeri. Gitu. Jadi target kami saat ini adalah millennials.